Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat semuanya. Nama saya Widi Rinaldi. Saya kebetulan di sini sebagai mungkin founder karena dibilang owner nggak juga, masih kecil cara perusahaannya. Saya founder dari Gudang Domba Tasikmalaya. Kalau secara usia, alhamdulillah karena usia itu kan umur ya, cuma angka doang gitu kan. Jiwa sih masih jiwa muda, tapi umur sekarang udah 42 tahun. Oke. Jadi ini bisa dibilang bukan kecelakaan kali ya, tapi ini mungkin adalah sebuah garis atau jalan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebenarnya saya background peternakan tidak ada sama sekali. Karena basicnya dulu di komunikasi. Saya lulusan dari Unpad, jurusan komunikasi. Terus saya bekerja di dunia yang jauh dari dunia peternakan, yaitu saya di dunia marketing, di dunia entertain. Tapi mungkin dapat sebuah jalan sehingga saya menekuni peternakan ini. Bisa dibilang juga peternakannya tidak direncanakan. Kenapa tidak direncanakan? Karena ini adalah kandang hasil dari pandemi. Kandang pandemi, jadi ini berdiri pada Maret 2020. Waktu itu pandemi pertama kali terjadi di Indonesia. Saya sehari-hari bekerja di Jakarta, terus lockdown. 4 bulan diam di Tasik, bingung. Yang biasa kesana kesini, biasa bekerja dengan mobilitas yang cukup tinggi gitu. Tapi dengan lockdown itu ada keterbatasan. Nah kebetulan ada seseorang yang menawarkan buat memelihara domba. Dalam tanda kutip menitipkan sebenarnya. Karena kalau di Jawa Barat kan sering ada istilah bagi hasil atau nitip atau berapa gitu. Nah akhirnya saya nitip cuma nitip 2 ekor. Saya nitip 4 ekor, nitip 10 ekor kepada yang ngurus dengan sistem bagi hasil. Nah tapi kesini ujungnya saya melihat ada sebuah opportunity, melihat ada challenge lah buat diri saya pribadi sendiri, karena basicnya saya emang suka dengan binatangnya. Kedua juga ya mau nggak mau bisnisnya cukup menjanjikan, bukan menjanjikan ya, pasarnya masih terbuka sehingga saya mencoba untuk mengembangkan dunia peternakan. Kalau boleh jujur, kalau boleh di sini terbuka, jadi dulu tuh yang menawarkan saya itu tukang ngarit. Dia tukang bersihin taman di depan rumah. Dia bersihin tukang rumah depan rumah. Karena lockdown saya cuma berani pakai masker, ngopi bareng depan rumah. Dia ngomong lah menawarkan si nitip domba itu. Nah pas waktu udah agak longgar dikit, saya datang ke rumahnya, pengen ngelihat domba saya kayak apa sih. Saya datang ke rumahnya, dalam tanda kutip saya melihat kandang domba dan rumahnya itu nyatu. Kebetulan waktu itu baru lahiran anaknya. Saya punya willing, saya punya trigger, udah deh, ini harus saya seriusin. Saya sewain lahan, saya bikinin kandang buat orang itu. Triggernya itu sih. Kalau berdirinya secara berdiri pertama kali kandangnya Maret 2020. Tapi secara legalitas, secara official dan lain-lain itu di setahun setelahnya, 2021. Karena dulu saya berpikir ya tadi dari awalnya accident lah ya, dari awalnya cuma nggak niat buat berbisnis, akhirnya saya kembangin, terus saya akhirnya urusin lagi, legalitasnya saya benerin semuanya. Itu di 2021. Kalau awal mulanya sendiri juga itu cuma paling 10 kandang. Awalnya cuma 10 kandang, habis dari 10 kandang saya kembangin seiring waktu ya. So far sih alhamdulillah sekarang sesuai dengan yang ada di sini, alhamdulillah cukup banyak sekarang. Ngomongin kuantiti domba gitu kan, yang tadi di awal
saya awalnya cuma punya 14 ekor indukan. Awal pertama kali dengan modal sekian saya alokasikan. Terus seiring berjalannya waktu, saya dulu berdua membuat kandang ini dengan partner saya yang satu lagi. Tapi saya punya komitmen dulu, saya bilang bahwa kalau memulai bisnis sesuatu biasanya kan ada ROI lah ya, return of investment-nya berapa lama, dan minimal biasanya 2 tahun. Nah, saya komitmen waktu itu bahwa prinsip pribadi saya adalah kita tidak mengandalkan omset, tapi kita adalah menggandakan aset. Sehingga waktu itu setiap keuntungan yang saya dapatin dari domba itu, yang penting secara karyawan udah bisa dipenuhi secara kewajibannya, ternak juga udah operasional, udah jalan. Nah, keuntungan buat ownernya itu kami alokasikan buat aset. Jadi dari 14 ekor setiap tahun berkembang. Mungkin setahun setelahnya saya tiba-tiba jadi 200, tiba-tiba jadi 300, 500, sampai so far sekarang kapasitas maksimum kandang ini mungkin 700 ekoran. Kalau gudang domba, khususnya saya pribadi, saya tidak mendahulukan omset, tapi mengutamakan aset dengan target 2-3 tahun. Sekarang alhamdulillah udah masuk tahun ketiga. Seharusnya akan kebalik nih, akan jadi omset yang masuk aset karena udah jadi. Jujur-jujuran dulu awal kita ngebikin ini cuma modal 100 juta. 100 juta itu buat modal kandang, untuk modal penyediaan ternak, sama 3 bulan ke depan buat operasional. Itu 100 juta. Nah, kalau dihitung-hitung sekarang selama 3 tahun aset gudang domba ya mungkin 1M lebih kali ya, udah menyampai ke sana. Tapi kalau ngomongin margin, ngomongin omset bulanan, harian, nah kalau aku sistemnya lebih kepada ini adalah mungkin aku ngomongnya bukan omset, aku ngomongnya forecast. Forecast itu perputaran uang, cash in cash out. Aku takutnya kalau ngomongin omset ntar yang nonton ntar ngelihatnya wah menjanjikan. Nah, jangan sampai seperti itu karena semuanya butuh proses. Jadi kalau forecastnya, kalau normal bulan-bulan biasa itu aku bisa 200-300 juta normal. Kalau Idul Adha itu 2 bulan sebelum Idul Adha dan sebulan setelah Idul Adha itu mungkin bisa 500 sampai 1 eman buat forecastnya, perputaran ya. Nah, kalau marginnya saya mungkin terbuka di tempat yang lain gitu. Prediksi dulu awal BEP itu atau ROI itu berharap tuh 2 tahun dulu awalnya. Ternyata pas waktu mau BEP saya malah pengembangan. Saya ngebikin lagi karena pengen berpikir udah asetnya gedein aja sekalian gitu kan. Jadi tahun ketiga ini ya dibilangnya tadi forecast aku dari aset yang cuma ngeluarin modal 100 juta sekarang udah 1M gitu kan asetnya. Nah, berarti kalau dibilang BEP itu BEP mungkin ya. BEP itu dicapai dalam waktu 3 tahun. Kalau dibilang aset kan ada aset mati, ada aset hidup gitu kan. Dombanya dengan domba 700 ekor aja udah berapa? Dengan kandang yang walaupun tempatnya kecil, tapi aku maksimalin secara space. Akhirnya kan sekarang kita punya RPH sendiri punya gitu kan. Ada beberapa tempat pakan, ada beberapa apa yang udah kita kembangin. Jadi kalau bilang di WP, idealnya adalah bisnis 2-3 tahun. Oke, kenapa milih domba? Ini kayaknya pertanyaan tersulit dari semua ya. Tapi enggak sih. Kenapa memilih domba? Karena mungkin segala sesuatu harus dimulai dari riset. Kalau aku berpikirnya. Kenapa harus bermulai dari riset? Karena kalau sesuatu yang kita pengen tekuni atau sesuatu yang pengen kita garap, kalau kita tidak tahu bendanya, kita tidak tahu bentuknya, kita tidak tahu makhluknya, mungkin kita tidak akan expert di bidang sana. Sehingga waktu itu saya eksplorasi dulu. Saya ngelihat bahwa ternyata peluang dari domba ini cukup bagus. Kenapa cukup bagus? Karena untuk keperluan supply demand-nya sangat ada berbanding terbalik. Kenapa berbanding terbalik?
Karena lebih banyak demand daripada supply. Berarti kan ada opportunity bisnis di sana. Kecuali beda, kebanyakan supply, demandnya nggak ada. Nah itu yang bahaya tuh. Nah di sana itu yang pertama, saya coba riset dulu, saya coba cari pangsa pasar dulu, habis itu menemukan, baru saya basicnya karena saya mungkin mencintai binatang. Basicnya saya mencintai binatang. Kata kuncinya dalam dunia apapun, bisnis apapun ya cintai dulu barangnya. Dan ini kebetulan makhluk hidup berbeda dengan kita berbisnis yang bersifatnya benda gitu. Nah, jadi cinta itu sangat diperlukan buat si domba ini. Nah, kenapa saya memilih domba? Jawa Barat terkenal dengan domba, khususnya domba Garut gitu kan, supply demand-nya cukup tinggi. Saya emang cinta sama binatangnya tersebut. Itu sih. Buat yang mau terjun, menurut aku ini peluang yang cukup bagus, peluang yang masih terbuka lebar. Karena kalau ngelihat data sendiri, kebutuhan daging khususnya untuk domba kambing itu masih kurang. Yang tadi kenapa aku bilang gedean demand daripada supply. Dan tiap daerah berbeda-beda. Jawa Barat minus berapa, Jawa Timur, Jawa Tengah semua berada. Dan berbeda lagi secara jenis. Mungkin Jabodetabek itu kambing, Jawa Barat domba, Jawa Tengah domba, kambing, Jawa Timur kambing. Nah itu menurut aku peluangnya sangat-sangat luas, sangat terbuka. Dan sekarang mungkin udah banyak inovasi. Kenapa aku bilang banyak inovasi? Karena buat seorang peternak itu kalau dulu identik dengan stigma orang tua, kumuh, kotor. Mereka tidak melek dalam artian teknologi, digitalisasi atau apapun itu. Nah sekarang dengan terbukanya informasi semua dan anak muda mau willing untuk berusaha ke sana, potensinya sangat-sangat gede. Dan aku berpikir domba juga mungkin salah satu unit bisnis ataupun binatang yang gimana orang mau memonopoli bisnis domba kayaknya nggak bakal bisa. Kenapa aku yakin itu? Karena kita tidak dikendalikan oleh pakan. Domba lapar kita kasih rumput, jalan. Konsentrat kita bisa bikin sendiri. Yang lain-lain banyak lah yang bisa kita lakukan di dunia domba ini. Jadi buat teman-teman atau rekan-rekan yang mau terjun ke dunia bisnis, pertama jangan gengsi, jangan malu karena stigma orang tua itu udah hilang. Harusnya menurut aku. Tergantung gimana kita mentreatment atau mengeksekusi. Kalau di setting seperti ini mungkin yang datang anak-anak muda ke sini. Orang-orang tua malah kebalik jadi minder. Anak muda yang akan senang dengan dunia peternakan itu. Jadi jangan pernah malu untuk mencoba karena stigma itu dikit-dikit mulai terkikis. Kedua juga jangan pernah ragu karena peluangnya masih terbuka lebar. Dalam tanda kutip ini ngomongin yang tersirat kali ya, bukan yang tersurat. Ya. Kalau tersurat kan teori banyak deh. Teori tentang manajemen pakan, teori tentang manajemen kandang, teori tentang manajemen dan lain-lain, pemasaran dan lain-lain. Itu mungkin semua orang udah mengetahui dan bisa dipelajarin lah. Dalam tanda kutip pelajarinya ada literasi dengan membaca buku, literasi kita menonton YouTube dan lain-lain. Nah tapi yang kalau tersiratnya sebenarnya kalau aku sendiri based on experience ada beberapa kata kunci yang mungkin terkadang dilupakan oleh pemula untuk memulai bisnisnya, karena kita harus mempunyai ada namanya kolaborasi. Apa yang dimaksud dengan kolaborasi? Kolaborasi adalah kita menciptakan atau membangun emotional bonding dengan karyawan yang akan mengurus. Kalau tercipta emosional bonding dengan dia, kita menganggap dia sebagai keluarga, kita menganggap dia sebagai rekan pekerja atau partner, bukan dalam tanda kutip, bukan kuli atau bukan pekerja yang cuma mengerjakan perintah kita gitu. Itu menurut aku agak sulit ya. Kenapa agak sulit? Karena tidak tercipta bondingnya. Kalau dia kerja karena keterpaksaan. Kalau tercipta emotional bonding, ada kata kunci kedua. Jadi tadi kan kata kunci pertamanya adalah kolaborasi untuk menciptakan emotional bonding. Kata kunci keduanya adalah mereka akan merubah mindsetnya. Paling susah itu merubah mindset.
Karena manajemen pakan, manajemen kandang, manajemen pemasaran, manajemen digital dan lain-lain, semuanya bisa dipelajarin. Mindset nggak bisa dipelajarin, itu harus terjun langsung dan kita alamin langsung. Sehingga mindset itu harus dikolaborasikan. Gimana caranya? Ya kita harus sering-sering diskusi, harus sering ngobrol, harus sering menerima masukan dari bawah. Jangan sampai kita sehingga ada istilah diktator lah ya.